Toraja yang ada di Kota Bandung. Ya. Kerinduan orang-orang Toraja yang ada di Kota Bandung agar gereja Toraja melayani mereka. Itulah awal mulanya kan. Itulah awal mula gereja Toraja hadir di Kota Bandung. Itulah awal mula gereja Toraja hadir di Kota Bandung. Udah gitu aja dia. Gereja Toraja hadir di Kota Bandung. Gereja Toraja hadir di Kota Bandung. Mantap. Apalagi gereja ini berdiri sejak gereja ini hadir di gereja Bandung. Tapi ketika itu kan dia masih ibadah di di Wisma. Belum punya musik kita. Sudah main musik si Ani itu main musik. Adek, saya ingat itu. Berarti musiknya siapa dipinjam? Nggak tahu siapa keyboard di situ ya. Ada memang keyboard kayak keyboard. Keyboardnya GMKI. Iya, keyboard GMKI. Oke, berarti sejak gereja Toraja hadir di Kota Bandung. Sejak gereja ini berdiri atau hadir di Kota Bandung. Hadir di Kota Bandung. Saya ingat itu ada yang selalu main. sejak apa nih? Ya, sejak gereja Toraja hadir di Kota Bandung. Toraja hadir di Kota Bandung. Di balik di sana. Turun. Bagaimana awal mula musik diperkenalkan dan digunakan dalam gereja peribadatan di gereja Toraja Bandung. Oh, menemukan toh. Nah, dia tandai dari kampung, nah dia mau musik. Silakan. Bagaimana awal? Enggak, dia kan pertanyaan gitu. Ya. Bagaimana awal mula musik diperkenalkan digunakan di peribadatan gereja Toraja Bandung? Awal mula ya Peribadatan Bandung, masyarakat pemuda dengan bagaimana awal mula musik diperkenalkan dan digunakan? Awal mulanya diperkenalkan. Semenjak itu ya? Kan memang sudah biasa musik. Iya. Diperkenalkan. Memang. Ya langsung kan. Jadi bagaimana awal mula musik diperkenalkan dan digunakan dalam peribadatan di gereja? Panduan itu apa bagaimana kata-katanya itu? Apa namanya? Kan dia punya pertanyaan kan, bagaimana awal mula musik diperkenalkan? Nah, sudah dikenal dari kampung, sudah dikenal kok itu musik. Iya, awal musik sudah gereja masyarakat Toraja sudah mengenal musik. Iya, mengenal musik. Mengenal musik. Musik gerejawi. Sejak dari terbentuknya salah. Kan di Kota Bandung dia minta. Iya, dia minta Kota Bandung. Padahal kita di kampung sudah biasa. Iya. Jadi memang sudah Iya. Sudah apa namanya? Nah, yang mungkin yang perlu kita ini misal. Iya. Yang perlu kita dapatkan alat musiknya siapa yang kita pakai ketika itu. Oh. Diperkenalkan bagaimana awal musik. Lalu dibentuk pertama di gereja, alat musiknya siapa? Karena kita masih numpang. Betul. Kita masih numpang di GMKI. Terus kita pindah ke Jalan Ambon. Tapi tetap ada musik itu. Alatnya siapa yang kita pinjam itu? Dengan menggunakan meminjam alat musik anggota jemaat. Meminjam alat musik yang ya, menggunakan alat musik anggota jemaat. Ya. Menggunakan alat musik anggota jemaat.
Udah. Apakah ada pengaruh budaya Toraja yang tercermin dalam musik liturgi yang digunakan? Ada. Ada. Kenapa Mak tahu tidak ada? Hah? Pasti ada. Apakah ada pengaruh budaya Toraja? Ada dong yang tercantum tercermin dalam musik liturgi yang digunakan. Tapi dengan adanya musik musik sangat membantu mengikuti lagu-lagu yang dinyanyikan. Tunggu dulu, pikir baik-baik. Apakah ada pengaruh budaya Toraja yang tercermin dalam musik liturgi yang digunakan? Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan? Tunggu. Apakah ada pengaruh budaya Toraja yang tercermin dalam musik liturgi yang digunakan? Ada. Oke. Ada. Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan musik gereja, musik dalam musik liturgi, misalnya pelayan ibadah, organis, paduan suara, ya. Semua unsur mulai dari Ya, dewasa. betul. Tulis gitu nak, semua unsur. Semua unsur. OIG, apa itu namanya? Dewasa, pemuda dan anak. Iya. Semua unsur? Iya. Semua unsur dewasa, pemuda dan anak. Terutama yang mempunyai talenta bermain musik. Talenta bermain musik. Oke. Bagaimana bentuk atau jenis musik yang umum digunakan dalam ibadah? Ini lagu rohani kontemporer. Lagu-lagu yang mugar kan? Yang bukan digunakan dalam ibadah Dengan kebutuhan dalam ibadah. jenisnya Sesuai dengan kebutuhan dalam ibadah. kebutuhan Dalam ibadah. Piano, contoh piano. Akustik. Dan akustik. Dan akustik. Bagaimana bentuk atau jenis musik? Kenapa dia kasih dalam kurung misalnya himne, lagu rohani kontemporer, lagu daerah? Ya, sesuai konteks ibadah. Iya. Nah, itu kan dia bilang bagaimana bentuk atau jenis musik. Nah, pertanyaannya bentuk dan jenis musik kan? Kalau bentuk dan jenis musik berarti kan itu alat. Bentuk jenis musik. Dia punya itu apa? Latar belakang penggunaan musik liturgi. Menurut kamu musik itu apa? Apa yang kamu tahu tentang musik? Nah, itu yang kamu pelajari selama ini, apa itu musik? Nah, baru dikit ini bentuk dan atau jenis musik. Nah, kalau bentuk dan jenis musik berarti bukan alat. Musik kan perpaduan kan? Coba kau cek apa itu musik. Biar kita tahu dulu dia punya itu. Ya, apa itu musik supaya tahu musiknya itu. musik itu bentuk seni. Nah, bentuk seni. Ya. Nah, bentuk seninya apa? Bentuk seni dalam ibadah, himne, lagu rohani, kontemporer. Ya, lagu-lagu yang mugar dan lagu-lagu kontemporer. Lagu Ya, yang mugar. Lalu lagu etnik Toraja dan kontemporer. Lagu rohani kontemporer itu lagu-lagu pendek kan. apakah penggunaan musik dalam liturgi mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Jika iya, apa saja perubahannya dan mengapa terjadi? Iya, karena awal mula kan kita cuma pakai itu gitar,
Kali apa gereja lain atau gitar ya? Keyboard. Keyboard. Bukan keyboard yang pertama itu. Organ. Keyboard atau organ? Organ. Di organ yang di siapa? Kalau di itu di yang bisa kan keyboard yang diangkat-angkat buku. Iya. Berarti keyboard lah. Keyboard ya. Keyboard. Iya. Keyboard. Terus Mengalami perkembangan. mana perkembangan? Apa dia katakan? Bagaimana? Apa dia bilang tadi? Apakah penggunaan musik dalam liturgi mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Jika iya, apa saja perubahannya dan mengapa terjadi? Ya, karena sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan. Seperti apa namanya tadi kan pertama musik, karena kita punya pemain musik sedikit kan, jadi kita yang penggunaan organ. Nah semakin banyak anak muda yang punya talenta, maka semakin berkembanglah. Nah anak muda yang mahasiswa yang datang dan mempunyai talenta Dalam musik. Perkembangan zaman sesuai dengan talenta anak muda. Tapi alat musik yang anak muda butuhkan. Menggapi Alat musik yang anak muda butuhkan. Itu dia. Apalagi? apakah ada kebijakan atau pedoman khusus dari gereja mengenai pemilihan lagu dan jenis musik yang boleh digunakan dalam ibadah? Iya. Oh itu setiap tahunnya. Iya, sudah gereja seperti Paskah. Sesuai Natal. Kan harus masa kita lagu kematian ke kelahiran. Ya. Kegiatan gereja dan itu apa namanya kedukaan. Apa pertanyaan? Apakah ada kebijakan atau pedoman khusus dari gereja mengenai pemilihan lagu dan jenis musik yang boleh digunakan dalam ibadah? Iya, kebijakan gerejawi dan juga kebutuhan dalam ibadah. Kebutuhan dalam ibadah. Ibadah tersebut, kebutuhan dari ibadah tersebut, maksudnya itu kalau apa namanya duka masa kita berzikir, Ya. Ya enggak lah. Itu dia. Menurut Bapak Ibu, apa peran dan makna musik dalam liturgi bagi jemaat? Nah, itu dia. Mana ini? Itu apa? Musik lagu digunakan ya sesuai dengan apa? Perayaan atau khotbah. Apa di situ Pak Pendeta? Apakah ada apa pertanyaan tadi? Menurut Bapak Ibu, apa peran dan makna musik dalam liturgi bagi jemaat? ya peran musik dalam liturgi jemaat agar supaya jemaat dituntun untuk menikmati ibadah, agar jemaat dituntun untuk kusuk dalam menikmati ibadah. Dalam kusut, dalam apa? Agak apa ini? musik dalam liturgi jemaat agar jemaat dituntut dalam Untuk kusuk dalam beribadah, kusuk itu KH, kusuk, KH baru U, KU, kusuk dalam beribadah, dalam penyembahannya kepada Tuhan, atau dalam penyembahannya kepada Tuhan. bagaimana respon jemaat terhadap musik yang digunakan dalam peribadahan? Responnya Ya, menyenangkan. Apa sih? Positif. Ya, menyenangkan karena dengan adanya musik jemaat lebih mudah menyanyikan lagu-lagu dalam ibadah, dan jemaat lebih mudah mengikuti lagu-lagu yang dinyanyikan dalam ibadah.
mengikuti lagu-lagu yang dinyanyikan dalam ibadah. Ya, menyenangkan karena dengan adanya musik, jemaat lebih mudah mengikuti lagu-lagu yang dinyanyikan dalam ibadah. Gitu. Kan Apa? cuman musik. Ya, apa yang tulis itu? Yang mengikuti lagu-lagu yang dinyanyikan dalam ibadah. Mengikuti lagu-lagu yang dinyanyikan dalam ibadah. Jemaat lebih mudah mengikuti lagu-lagu yang dinyanyikan dalam ibadah. Apakah musik turut memperkuat kekhusyukan dan pengalaman spiritual dalam ibadah? Iya. Musik membawa suasana hati jemaat, Musik membawa suasana hati jemaat bergirang ketika lagu itu girang. Ya. Syahdu ketika lagu itu melo. Kan gitu dia. Iya. terus Apa lagi? musik membawa suasana hati jemaat. Ya. Itu aja. Ya, musik membawa suasana hati jemaat. Kalau lagu itu girang, Kalau lagu dia kalau lagu itu girang, jemaat bersukacita dengan musik yang girang itu. Girang. Ya, kalau lagu itu girang, jemaat bersukacita mengikuti irama lagu itu. Dan kalau lagu itu lagu itu melo, jemaat akan mengalami suasana apa? suasana Syahdu. syahdu. Ya, apa itu? Apa bilang syahdu itu? Suasana mengikuti haru. Haru, Ya. ya. Maka jemaat Suasana haru Menikmati dalam menikmati lagunya. Ya. jemaat merasa haru. Apakah Merasa iya haru. iya merasa. Ada, karena selera jemaat beda-beda. Tapi pada akhirnya jemaat menyetujui karena kebutuhan anak muda. Ya. Gitu. karena Jadi, dulu baru kita ya, karena kebutuhan anak muda, maka gereja berusaha untuk kebutuhan anak muda, maka gereja berusaha untuk mengikuti zaman, ya. Mengikuti zaman. Kan musik Karena gereja gereja mengikuti. gitar tidak diterima. Oh gitu. Hanya piano doang nih. Oh. Mana gereja aja mau terima gitar? mengikuti apa? Mengikuti zaman. Ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak Ibu sampaikan terkait sejarah atau pentingnya musik dalam ibadah di jemaat ini? Apakah ada hal lain yang ingin Apa bukan disampaikan? apa pendeta itu? Pentingnya musik untuk terus diselaraskan dengan kerinduan supaya musik benar-benar menolong umat ketika beribadah menikmati perjumpaan dengan Sang Pencipta. Apa di pertanyaan? Apakah ada hal lain yang ingin Bapak Ibu sampaikan terkait sejarah atau pentingnya musik dalam ibadah di jemaat ini? Musik perlu dikembangkan dalam gereja karena musik menjadi sarana bagi jemaat, Musik menjadi sarana bagi jemaat, sarana bagi jemaat bagi jemaat untuk menyembah Tuhan, atau menyanyikan lagu-lagu
dalam ibadah. Oke. Ya. Apa lagi? Apa saja bentuk musik yang biasa digunakan dalam peribadatan di jemaat itu? Ya, piano, keyboard, gitar, kajun, apa lagi yang kita gunakan? Kajun, Gendang, gendang toraja, dah. dan apa namanya, drum. Dan drum. Oke. Suling. Suling ke sana. Suling juga kan suka dipakai sama oseng. Suling sama apa lagi nama itu bahasa? Itu apa namanya? Koridor. Apa itu? Apa kok? Apa nih yang dimainkan sama anaknya Pak? Oh, ya. Saxophone, piano, apa? Biola. Siapa tuh pada main biola itu? Biola juga. Ime, ya. Ime sama itu anak temannya Irene dulu tuh. Loh. Oh. Siapa tuh? Sophie. Ya. Yang dari OKDW. Kan berarti kita tidak asing dengan semua Tidak asing, musik. iya, Ya. kita sudah Orang Toraja familiar. tidak alergi. Biar apa dosen mau tahu, oh orang Toraja alergi. Ya. Iya keren dong. Malah angklung. Gila musik. Jadi oh ini gereja terbuka ya. Jadi angklung di gereja kita kampungan. Dan memang kita pernah pakai kok. Oh, apalagi ya? Menurut Bapak Ibu, mengapa musik dianggap penting dalam ibadah? Menolong. Ya karena musik menolong jemaat untuk memudahkan menyanyikan lagu-lagu Menolong jemaat untuk memudahkan menolong jemaat menyanyikan lagu-lagu jemaat dalam ibadah. Kan biar kita kalau kita gabung ada Iya. musik kita balas Bikin lagu. apa gampang sebelum dia tutup. ini kan tadi lagu. Ya? Menyanyikan lagu-lagu dalam ibadah. Oke. Apa? Bagaimana musik membantu jemaat untuk lebih menghayati makna ibadah dan firman Tuhan? Kok pertanyaannya kok sama-sama ya? Dengan adanya musik, jemaat menikmati suasana hati dalam ibadah dengan benar. Dengan adanya musik, Jemaat dapat menikmati suasana hati, dapat dalam ibadah. dalam ibadah. Ya, Udah. contoh ketika ucapan syukur, maka jemaat akan menikmati kegirangan dengan musik yang ada. Ucapan syukur, Ya, Jemaat. akan menikmati ya, sukacita dalam ibadah. menikmati Sukacita dalam ibadah. Itu contohnya. Oke. Ketika suasana syahdu, haru, suasana syahdu ya. Syahdu, ya, maka jemaat akan masuk dalam suasana haru, menyanyikan lagu-lagu yang ada. maka jemaat Haru, menyanyikan lagu-lagu yang ada. ikan haru. Haru ya, Oke. menyanyikan lagu-lagu yang ada. Oke. Apa lagi? Ini kan haru aja. Ya. Bukan
haru. Apa? Jangan menyanyikan haru. Jemaat masuk dalam suasana haru, menyanyikan lagu-lagu. Oke. Iya, lagu-lagunya, lagu-lagu liturgi ketika itu. Oke, apa lagi? Apakah musik memberi dampak tertentu secara emosional atau spiritual bagi jemaat? Bisa diceritakan contohnya? Tadi sudah. Kenapa di situ lagi ya? Apa tadi pertanyaan ini? Bagaimana musik membantu jemaat untuk lebih menghayati makna ibadah dan firman Tuhan? Oh, berarti ini jangan pakai ini. Dengan adanya musik, ini coret ini nanti diganti. Ya. Nanti ada kertas lain tadi. Ada musik banyak. Yang bagus. Ada. Ya. Jadi dengan adanya musik tulis ini. Musik menolong jemaat untuk menyembah, ya, Untuk menyembah. Tadi pertanyaan apa? menyembah. Bagaimana musik membantu jemaat untuk lebih menghayati, ya, menolong jemaat untuk lebih, untuk lebih kusuk, menolong jemaat untuk lebih kusuk dalam beribadah kepada Tuhan. Oke. Ya. Lalu di sini ini jawaban ini apa nih? Apakah musik memberi dampak tertentu secara emosional atau? Iya. Ikutin ini. Iya, contoh ketika lagu itu girang, girang atau ya, jemaat menyajikan dengan penuh sukacita. Penuh sukacita. Nah, terus yang kedua, ketika lagu itu mellow, jemaat menyanyikan lagu dengan penuh haru. Dengan haru aja. Ya, Oke. itu dia. Apa lagi? Apakah musik juga berperan dalam memperkuat identitas Kristenan atau tradisi gereja atau raja dalam ibadah di sini? Iya. Tentu. Iya. Apa ditambahkan Bapak dalam iya itu? Pertanyaan ini. Apakah musik juga berperan dalam memperkuat identitas Kristenan atau tradisi gereja atau raja dalam ibadah di sini? Iya. Ya. Karena ya betul. Tapi tadi itu suasana apa tadi yang situ Pak Pendeta? Warna musik mencerminkan teologi gereja tertentu. Kan kalau karismatik kita kan ketahuan. Teologi gereja. Oke. Gereja tersebut. Apa dia pertanyaan tadi? Apakah musik juga berperan dalam memperkuat identitas Kristenan atau tradisi gereja atau raja dalam ibadah di sini? Ya, terus jawabanmu apa? Iya. Karena warna musik mencerminkan teologi gereja tersebut. Ya, gereja. Karena musik mencerminkan teologi gereja, nggak usah tersebut gereja. Ya. Bagaimana proses pemilihan lagu atau jenis musik untuk ibadah? Apakah ada kriteria tertentu? Ada. Ya, kembali sesuai dengan tahun-tahun gerejawi, Iya, ada. kalender gerejawi. Ya, ada.
disesuaikan dengan kalender gerejawi dalam gereja kami. Kalender gerejawi aja. Gimana? Disesuaikan dengan kalender gerejawi. Apa kalender gerejawi? Kalender gerejawi. Kalender gerejawi ya sama lah. Sama Ji. Sama Ji. Tentu mengikuti dasar-dasar ajaran. Ya. Ya. Oke. Sejak itu kata-katanya. Apa tantangan terbesar dalam penggunaan musik dalam ibadah jemaat ini? Misalnya, keterbatasan alat, sumber daya, preferensi jemaat. Teman-teman bisa gitu. Keterbatasan alat Iya. seringkali ada keterbatasan SDM karena Terus keterbatasan SDM karena anak-anak mahasiswa kalau udah selesai Karena meninggalkan kota Bandung. karena SDM-nya kan sumber daya manusianya. kota Bandung. Ya, itu tantangan besar. Kalau alat sih ada. Jadi kalau kau pergi kerja nanti tidak ada main musik lagi. Itu pergi tidak ada lagi. Udah ya? Apa lagi? Bagaimana respon jemaat terhadap musik yang digunakan selama ibadah? Apakah ada aspirasi atau perubahan yang diinginkan? bagaimana respon jemaat terhadap musik yang digunakan ini? Responnya Jemaat ingin agar musik Ini agar musik dulu. mengikuti irama yang sebenarnya. Mengikuti irama yang apa di kitab Bapak sebenarnya. Jemaat ini agar musik irama Mengikuti irama yang seharusnya. Tuh. Apa ya Pak Pendeta bilang? Ya. Kan seringkali kan walaupun alat sudah ada kalau iramanya tidak benar kan, contoh terlalu rendah, terlalu tinggi, kecepatan, kelambatan, kan itu kan? betul. Itu. Agar Oke. Nanti kita tahu mana. Belum Bapak Ibu Sudah rekam? Terekam kok. Jangan kita. Jangan. Oke. Ya, nama pasti dengan Menurut Bapak Ibu, bagaimana sebaiknya musik terus dikembangkan agar tetap relevan dan bermakna dalam ibadah di jemaat ini? tetap dikembangkan. Ya. Terus dikembangkan ya. Ini agak berat ini. Menurut Bapak Ibu, bagaimana sebaiknya musik terus dikembangkan agar tetap relevan dan bermakna dalam ibadah? Sesuai kebutuhannya. Seperti contoh, kita punya alat kemarin sudah elek. Ini yang lebih canggih. Kan keyboard itu yang lama kan Iya. jelek tuh. Tidak. Dibikin lebih canggih. Bersesuai dengan kebutuhan. Mengikuti sesuai dengan kebutuhan zaman. Mengikuti kebutuhan zaman. Kami berusaha mengikuti kebutuhan zaman. Sesuai kebutuhan. Iya. Udah. Apakah ada pengalaman pribadi atau kesaksian jemaat yang menunjukkan bagaimana musik berdampak besar dalam kehidupan iman mereka? Ada. Jemaat menikmati sukacita dalam beribadah. Jemaat menikmati sukacita dalam beribadah. Coba kalau tidak ada pemain musik, Menikmati. apa lagi? Iya. Saya nggak disaring. Iya. Nikmati. Sukacita dalam Oke. beribadah. Oke. Apa lagi? Bisa ceritakan bagaimana suasana untuk peribadahan di gereja Toraja Jemaat Bandung? Suasananya tenang. Kan tak ada tepuk tangan. Apa peran Bapak Ibu dalam kegiatan ibadah jemaat ini? Ibadah. Oke. Garis miring pendeta. Udah ya? Dan Garis miring pendeta. Oke. Menurut Bapak Ibu, apakah musik berfungsi hanya sebagai pengiring liturgi atau juga berperan menciptakan suasana ibadah tertentu?
Ciptakan ini suasana tertentu dong. Apa dia bilang? Menurut Bapak, Ibu, apakah musik berfungsi hanya sebagai pengiring liturgi atau juga berperan menciptakan suasana ibadah tertentu? Tidak. Tidak ya? Iya. Oke. Musik menciptakan suasana tertentu dalam peribadatan. Ciptakan Suasana tertentu dalam peribadatan. Orang makarong kita itu musik mah. Iya. tertentu. Dalam peribadatan. Di kampung aja kita sudah. Bagaimana musik mempengaruhi perasaan atau sikap hati jemaat selama ini, selama ibadah? Misalnya suasana kusuk, sukacita, reflektif, dan lain-lain. Bagaimana musik Mempengaruhi. sangat mempengaruhi suasana hati jemaat. Pengaruhi. Suasana hati jemaat. Ya. Apa dibilang tadi? Bagaimana musik mempengaruhi perasaan atau sikap hati jemaat selama ibadah? Misalnya Suasana kusuk, sukacita, sukacita, refleksi, dan lain-lain. sangat mempengaruhi ya. Apakah ada perbedaan jenis musik atau cara penyampaian musik untuk bagian-bagian tertentu dalam liturgi? Bisa dijelaskan? Apa yang sangat tahu? Apakah ada perbedaan jenis musik atau cara penyampaian musik untuk bagian-bagian tertentu dalam liturgi? Bisa dijelaskan? Semua alat kita pakai kok. Apa ada perbedaan itu? Apakah ada perbedaan jenis musik atau cara penyampaian musik untuk bagian-bagian tertentu dalam liturgi? Bisa dijelaskan? Tidak ada. Tidak ya? Apakah ada Perbedaan musik atau cara cara penyampaian. penyampaian? Kan tidak ada. Tidak ya? Sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keterampilan Ada SDM. sesuai. Iya. Musik digunakan sesuai dengan keterampilan SDM. SDM. Ya, Udah. sudah. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan bahwa musik membantu menghidupkan suasana penyembahan atau sangat merenungkan firman Tuhan? Iya, Ya. iya, sudah. Iya bang. Oke. Dalam perayaan khusus seperti Natal, Paskah atau ibadah penghiburan, bagaimana musik digunakan untuk mendukung suasana tersebut? Sesuai dengan situasi yang ada. Situasi. Iya, sesuai dengan situasi yang ada. Situasi yang ada. ada. Oke. Iya. Apakah jemaat juga menyesuaikan Karena gaya kalau orang karismatik kita ya. Apakah jemaat juga menyesuaikan gaya musik dengan kebutuhan spiritual atau konteks tertentu dalam ibadah? Iya. Cukup banget tuh. Bagaimana tanggapan jemaat terhadap musik yang digunakan dalam ibadah? Sangat menyenangkan. Sangat dinikmati. Oh, ini orang Toraja. Apakah Bapak Ibu melihat bahwa musik bisa menjadi jembatan antara teks liturgi Iya. dan pengalaman banting jemaat? Ya. Iya. Oke. Apa? Ada keterangannya Pak Bendera? Tidak ada. Iya bang. Iya saja. Menurut Bapak Ibu, bagaimana cara terbaik untuk menjaga agar musik tetap relevan dan bermakna dalam menciptakan suasana ibadah yang hidup? Nah, ini yang harus dipikir sedikit. Menurut Bapak Ibu, bagaimana cara terbaik untuk menjaga agar musik tetap relevan dan bermakna dalam menciptakan suasana ibadah yang hidup? Para pemain musik tetap dibina agar supaya
mereka bisa So, memahami Mami. bentuk-bentuk liturgi yang ada dalam gereja. Yang ada dalam gereja. Oke. Jadi mereka tidak, orang berduka cita dia hajar lagunya. Apakah ada harapan atau saran Bapak Ibu terkait pengembangan pelayanan musik di jemaat ini? Itu dong, itu SDM dipersiapkan terus kan? Terus Apa? Apakah ada harapan atau saran Bapak Ibu terkait pengembangan pelayanan musik di jemaat ini? Agar dalam memainkan musik, dulu setengah mati mengikuti. iya, bingung ikuti gue dulu kan. Sekarang sudah yang ikuti gue kan, sudah makin pintar kan, betul enggak? Iya. Nah itu apa? Keterampilan Iya. Apa ketulis itu? perlu agar SM ditingkatkan Keterampilannya, iya, Oke. dalam memainkan musik, Dalam. musik. Oke. Udah, Saya sering muka. selesai. Iya. Oh, iya.